Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul 15 tahun tambahan, bukti kasih Tuhan. Mari kita membaca dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Kalau kita masih bisa membuka mata, bernafas, dan mendengarkan firman-Nya hari ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan masih memberi kita waktu. Tema renungan kita pagi ini berjudul 15 tahun tambahan, bukti kasih Tuhan. Sebuah kisah yang penuh makna dari kehidupan Raja Hizkia. Seorang hamba Tuhan yang setia, namun mengalami masa paling kelam dalam hidupnya, sakit yang membawa sampai di ambang kematian. Mari kita lihat poin demi poin. Yang pertama, ketika hidup diuji di titik terendah. Alkitab berkata Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saudara bayangkan seorang raja yang berkuasa, saleh dan dicintai bangsanya, tiba-tiba mendengarkan pesan dari Nabi Yesaya, "Engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh." Perkataan itu bukan sekedar kabar medis, tapi firman Tuhan sendiri. Secara manusia, tidak ada ruang untuk harapan lagi. Namun justru di titik inilah kisah iman yang luar biasa dimulai. Hizkia tidak pasrah, Hizkia tidak marah, Hizkia tidak mencari kesalahan orang lain. Ia hanya melakukan satu hal sederhana tetapi berkuasa. Firman Tuhan katakan, ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, kadang Tuhan izinkan kita menghadapi dinding supaya kita belajar memandang hanya kepada Tuhan.
Ketika semua pintu tertutup, masih ada satu arah yang terbuka menghadap kepada Tuhan. Yang kedua, doa yang mengubah keputusan. Hizkia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati." Itu bukan doa yang panjang, tetapi penuh ketulusan. Hizkia berbicara dari hati, bukan dari hafalan. Hizkia menangis di hadapan Tuhan, dan air matanya menjadi bahasa rohani yang didengar surga. Saudaraku, Tuhan tidak mencari doa yang indah. Ia mencari hati yang jujur. Kadang doa dengan kata sederhana, tetapi keluar dari hati yang hancur, jauh lebih berharga di hadapan Tuhan dibandingkan doa panjang tanpa penghayatan. Dan lihatlah apa yang terjadi. Sebelum Nabi Yesaya keluar dari istana, firman Tuhan datang kembali kepadanya. "Kembalilah, katakan kepada Hizkia, aku telah mendengar doamu. Aku telah melihat air matamu." Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Tuhan tidak menunda jawaban. Ia tidak membiarkan doa itu lewat begitu saja. Air mata Hizkia mengetuk hati Allah, dan Tuhan langsung berbalik untuk menyembuhkan. Yang ketiga, Tuhan melihat air matamu. Ada kalimat yang indah di ayat yang kelima. "Aku telah mendengar doamu. Aku telah melihat air matamu." Dua hal ini begitu berharga. Yang pertama, Tuhan mendengarkan doa kita, bahkan sebelum selesai kita ucapkan. Tuhan melihat air mata kita, bahkan sebelum kita sempat menghapusnya. Mungkin pagi ini saudara sedang berjuang dalam kesakitan. Mungkin saudara sedang merasa kehilangan atau berada dalam keputusasaan. Mungkin dokter berkata tidak bisa sembuh, atau keadaan berkata sudah terlambat. Tapi Tuhan mau ingatkan, Tuhan masih Tuhan yang sama, yang menambah umur Hizkia, yang memulihkan apa yang rusak, dan yang mendengar doa umatnya. Jangan menyerah hanya karena keadaan terlihat mustahil. Tuhan sanggup membalikkan keputusan, bahkan keputusan yang sudah pasti sekalipun. Saudara, yang keempat, tambahan 15 tahun, bukti kasih yang tidak terukur. Tuhan tidak hanya menyembuhkan Hizkia, tetapi juga berkata, "Aku akan menambahkan kepada umurmu 15 tahun. Luar biasa. Bukan hanya kesembuhan, tetapi tambahan waktu untuk hidup. Itu bukan hadiah kecil. Ini adalah penyataan kasih Tuhan. Waktu tambahan itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya peduli pada akhir hidup kita, tapi juga masa depan kita. Kalau hari ini kita masih hidup, masih diberi waktu, itu bukan tanpa alasan. Tuhan mau kita memakai waktu itu untuk memperbaiki, untuk melayani, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap hari yang Tuhan tambahkan adalah hari kasih karunia, bukan hak. Dan kasih karunia itu tidak boleh disia-siakan. Yang kelima, waktu tambahan adalah kesempatan kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang diperpanjang bukan untuk disia-siakan. Itu adalah panggilan untuk hidup lebih benar, lebih bersyukur, dan lebih setia lagi. Mungkin saudara berkata, "Saya sudah banyak gagal, saya sudah tidak layak." Tapi Tuhan berkata, "Aku masih bisa memberikan kesempatan baru." Selama Tuhan masih memberi napas, berarti masih ada rencana, masih ada yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup kita.
Tambahan waktu adalah undangan untuk bertobat. Tambahan waktu adalah undangan untuk melayani, untuk kembali setia kepada Tuhan. Yang terakhir, dari ranjang sakit ke rumah Tuhan. Perhatikan bahagian terakhir dari janji Tuhan. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya kesembuhan Hizkia bukan hanya untuk memulihkan tubuhnya, tapi juga untuk mengembalikannya kepada penyembahan. Tuhan menyembuhkan bukan supaya kita bisa hidup santai, tetapi supaya kita kembali memuliakan Dia. Banyak orang setelah disembuhkan melupakan Tuhan, tapi Tuhan ingin kita menjadi seperti Hizkia, memakai hidup yang diperpanjang untuk datang ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menghargai setiap hari sebagai anugerah Tuhan? Apakah saya sudah memakai tambahan waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang kekal? Apakah saya sudah berdoa dengan ketulusan seperti Hizkia? Bukan sekedar rutinitas. Saudaraku, Tuhan masih sanggup menambahkan umur, memperpanjang kesempatan, dan memulihkan masa depan saudara. Jangan sia-siakan kasih-Nya yang besar itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Engkau mendengar doa Hizkia, Engkau melihat air matanya, dan Engkau menambahkan hidupnya. Hari ini kami datang dengan hati yang sama, mohon belas kasih-Mu. Ajari kami menghargai setiap hari sebagai bukti kasih-Mu. Tambahkan bukan hanya umur kami, tapi juga iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Jadikan hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kalau hari ini saudara masih hidup, itu artinya Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Jangan sia-siakan waktu tambahan yang Tuhan beri. Gunakan setiap hari untuk bersyukur, melayani, dan menjadi berkat. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan teruslah berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.